Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing. Eh, Perikop hari ini menurut saya sangat menarik dan ini adalah suatu harapan tentunya ya. Kalau kita mempelajari kitab Yesaya ini ya dari pasal 1 sampai pasal 10. Tadi Jos juga udah sempat singgung bagaimana bangsa Israel maupun Yehuda eh, yang boleh dibilang tidak taat sama Tuhan ya. Mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, mereka menyembah berhala dan banyak hal lainnya gitu ya. Lalu sekarang kita masuk ke pasal 11. Kalau dari pasal 1 sampai 10 itu Nabi Yesaya memperingatkan bangsa Israel supaya bertobat kembali ke jalan Tuhan. Nah, di pasal 11 kita sekarang ditunjukkan bahwa dari keberadaan bangsa yang sedemikian bobrok dan rusak, nantinya akan ada tunas yang akan lahir, tunas Isa yang akan datang. Ya, saya melihatnya bahwa ini adalah gambaran tentang kepada Kristus yang akan datang gitu ya, yang sudah datang. Keadaan itu sangat luar biasa. Jadi saya menganggap dan berpikir bahwa keadaan itu ketika kedatangan Kristus, kelahiran Kristus ke dunia dan pada kedatangannya yang kedua kali, gitu ya. Jadi masih tetap progres. Nah, misalnya kita melihat di Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya ya. Jadi ini maksudnya akan datang. Ini bicara tentang tunas berarti dari Isai anak Daud lah ya, yaitu mengacu atau mengarah kepada Kristus. Nah, Taruk itu adalah ranting. Nah, artinya dia yang akan memimpin, dia akan memberitakan kebenaran itu ya. Nah, kalau kita baca ayat 2-nya, roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Nah, tentu ini mengarah kepada Kristus ketika datang ke dunia di mana uh, roh Tuhan ada padanya ya. Uh, Kehidupan yang benar, dia tidak berbuat dosa dan lain sebagainya. Ya. Nah, di ayat 3 selanjutnya, ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dengan embusan dari mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, yang akan datang ini adalah orang yang akan menghukum, ya, orang yang akan menghakimi orang yang bersalah. Tapi dia adalah orang yang memiliki apa? Keadilan dan kesetiaan. Di ayat 5, keadilan akan menjadi ikat pinggangnya dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Apakah manusia bisa melakukannya atau orang yang akan datang itu bisa seperti ini? Tentu tidak menurut saya. Maka orang yang akan bisa melakukannya itu adalah orang-orang yang memang uh, uh, arahnya kepada Kristus ya. Bukan orang-orang tapi orang ya seperti Kristus gitu ya, yang bisa melakukannya, di mana dia memiliki keadilan dan kesetiaan. Ya. Nah, dengan kedatangan Kristus itu, maka bahkan diibaratkan ketika Kristus datang ke dunia, ketika dia memberitakan kebenaran, dia melakukan keadilan gitu ya. Di ayat 6-nya, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Ini hal yang mustahil kan terjadi di dunia gitu ya. Bagaimana bisa mungkin ya serigala akan tinggal bersama domba? Serigala pasti akan memakan domba gitu ya, akan memangsanya gitu. Tapi ketika tunggul Isa itu yang datang, hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang bisa mempersatukan apapun yang ada di alam ini ya, yang ada di dunia ini. Nah, itu adalah gambaran bagaimana ketika Kristus, ketika kebenaran itu datang.
Harusnya demikian yang terjadi, ya. Nanti kita juga bisa lihat kenapa. Karena orang sudah mengenal Tuhan, maka damai itu akan bisa datang. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Ya. Lembu dan beruang itu nggak mungkin kan bisa bersama-sama makan rumput gitu. Tapi hal ini adalah menyatakan bagaimana damai yang daripada Tuhan itu ketika kebenaran itu datang. Ketika juru selamat datang. Ketika terang itu datang. Ya, adalah ayat 8-nya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular pedung. Dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ini nggak mungkin gitu ya. Tapi inilah gambaran ketika kebenaran itu datang, ketika terang itu datang. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Ini yang saya bilang tadi. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada pengenalan akan Tuhan. Nah, pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nah, eh, pasal Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 itu adalah bagian pertama yang kita bahas hari ini. Poin pentingnya adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan harusnya berdampak kepada kehidupan sehari-hari, di mana di sana akan ada damai, ada keadilan, ada kebenaran, ada terang, ya. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa hidup dengan tenang, hidup berdamai. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan, ada pengenalan akan Tuhan, sehingga kita tidak lagi terbuai dengan keadaan dunia, tidak terbawa dengan arus keadaan di mana ya dunia yang penuh dengan kecongkakan, dengan kegelapan, dengan tipu daya. Tapi sebagai anak Tuhan, harusnya kita bisa menunjukkan jati diri kita bahwa kita harus hidup benar, harus menjadi terang. Nah, itu yang saya tangkap dari perikop ini. Pengenalan akan Tuhan sangat penting sehingga kita bisa hidup sebagai terang dimanapun kita ada. Sehingga damai itu boleh dirasakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Lalu kita lanjutkan ke perikop selanjutnya ya. Sisa Israel akan kembali. Di ayat 11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya lagi untuk menebus sisa umatnya. Artinya ini orang-orang di tengah pembuangannya bangsa Israel yang mungkin tercerai berai kalau kita baca eh, ayat lain yang menurut itu mereka tercerai berai sampai ke seluruh ujung bumi kan gitu. Tapi pada akhirnya apa? Tuhan kembalikan, Tuhan kumpulkan dari seluruh ujung bumi. Ada bilangnya dari 4 penjuru bumi gitu ya, disatukan kembali. Ini adalah menggambarkan bahwa orang yang setia, orang yang sekalipun di dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam pembuangan, tetapi dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada waktunya Tuhan akan mengumpulkan kita. Ya, bukan saja ini hanya untuk orang Yahudi atau orang Israel, tidak. Tapi saya percaya adalah untuk kita semua orang yang percaya di dalam Tuhan. Pada waktunya akan tiba bahwa Tuhan akan mengumpulkan kita bersama dengan Dia. Nah, ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang, dan yang akan menghimpun orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya. Ini seperti yang tadi saya bilang bahwa orang Israel itu akan dikumpulkan. Lalu ada yang selanjutnya, selain sisi orang Israel yang dikumpulkan, dia juga menyinggung bahwa kecemburuan Efraim akan berlalu. Mereka akan mengimpit Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda. Dan Yehuda tidak akan mengimpit Efraim lagi. Ya, artinya kecemburuan Efraim dan Yehuda itu akan berlalu. Uh, Lalu saya lompat ayat ke-15. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dengan amarah yang menghanguskan. Ia memukulnya pecah menjadi 7 wadi. Wadi itu kalau teman-teman baca di Google atau cari artinya itu berarti sungai yang kering ya. Jadi kita bisa berjalan. Dia ada air kalau hanya ketika hujan turun. Sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Nah, ini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan ya.
Ini memperingatkan juga, mengingatkan kita bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, eh, Musa membelah lautan gitu ya, sehingga bangsa Israel bisa berjalan menyeberang lautan. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan berkuasa, berdaulat, eh, dan mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dengan amarah yang menghanguskan. Ia memukulnya pecah menjadi 7 wadi, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Lalu ayat 16-nya, kelak akan ada jalan raya bagi sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, dari perikop ini saya mengambil poin bahwa orang yang sungguh-sungguh setia, orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun di dalam, mungkin di dalam kesulitan, atau di dalam, eh, kita bilang, apa ya, terpinggirkan gitu, atau kalau bicara di sini di dalam pembuangan kan bangsa Israel, kalau mungkin kita realitanya ke dalam kehidupan, mungkin kita di dalam kondisi yang sulit gitu ya, atau mungkin kita menjadi orang yang, eh, boleh kata orang kurang beruntung gitu misalnya, atau apapun kondisi kita, saya percaya bahwa eh, kesetiaan mengikut Tuhan maka akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu kita butuh eh, kesetiaan, iman yang teguh untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mempunyai kedaulatan dan kuasa penuh atas setiap umatnya gitu ya, untuk mempersatukannya kembali. Lalu kita masuk ke pasal 12. Ini bicara tentang nyanyian syukur atas keselamatan. Ini uh, tentu ya, tentu ketika kita memperoleh keselamatan pasti kita akan bersyukur tentunya sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Ketika kita mendapat anugerah tentang keselamatan pasti kita bersyukur ya. Misalnya di ayat satunya, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ayat 2-nya, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Nah, ini di ayat 2-nya adalah poin penting. Pengakuan ini menurut saya sangat penting. Ketika kita bisa ada di dunia ini, supaya senantiasa menyadari bahwa keselamatan kita itu adalah datangnya dari Allah. Nah, ayat 2 saya baca sekali lagi ya. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Kalau kita tidak memiliki iman seperti ini ketika kita ada di dalam guncangan, cobaan, kesulitan, tentu pasti kita akan mudah goyah gitu ya. Tapi ketika kita memiliki ya iman yang sungguh-sungguh sekalipun di dalam kesulitan, di dalam masalah yang mungkin bisa silih berganti yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada. Dan kita percaya bahwa keselamatan nantinya akan datangnya dari Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Nah, ini menurut saya ini sangat penting, bersyukur kepada Tuhan ya. Dan malah saya lihatnya di sini ada bagian penginjilan di sana, yaitu apa? Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Eh, Bagian penting adalah bagaimana kita menyadari ketika kita boleh ada, sebagaimana kita ada, kita harus bersyukur di dalam uh, kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan, dan itu boleh terpancar lewat ucapan syukur kita hari demi hari, dan kita bisa jadi, ya, jadi teladan, jadi contoh di mana kita ada. Lalu ayat 5-nya, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Nah, ini juga ada hubungannya tentang, menurut saya,
bagian dari penginjilan bahwa kita harus memberitahukannya ke seluruh bumi ya. Dan yang keenam, berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab agunglah yang maha kudus Allah Israel di tengah-tengahmu. Nah, eh, perikop ini adalah bicara tentang bagaimana kita bersyukur atas keselamatan yang kita terima, atas kebenaran yang kita terima lewat pemberitaan firman Tuhan tentunya yang kita miliki ya. Kalau dalam hal ini kan bagaimana Nabi saya memberitahukan itu kepada bangsa Israel. Uh, jadi yang saya dapat dari perikop ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan dan kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik itu ya, memberitakan uh, Tuhan ke seluruh bumi bahwa dialah keselamatan kita. Uh, Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua dan teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jubrison, Pak Oscar untuk sharing pada malam hari ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan atau mensummary tadi beberapa poin yang Bapak sampaikan. Mohon maaf ya Pak, kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Yang pertama dari pasal 11 ayat 1 sampai 10 yang saya dapatkan adalah ini Pak Oscar bilang kalau untuk keberadaan bangsa yang bobrok atau yang apa ini akan ada satu tunas baru atau satu pengharapan baru itu menuju kepada nubuat akan Kristus ya tadi ya. Lalu juga ayat 4 sampai ayat 5 dari pasal 11 tadi Pak Oscar juga bilang orang yang bisa melakukan firman Tuhan di ayat-ayat ini hanyalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Itu ya. Lalu ketika Kristus datang, apa yang terjadi di ayat 6, 7, 8? Ya, itulah hal-hal yang dalam tanda kutip di luar nalar atau tidak natural, tetapi itu bisa terjadi kalau Tuhan yang berdaulat, kalau Tuhan yang memerintah di bumi. Kan ada damai, ya di ayat 9 juga tadi katanya. Damai terjadi karena ada pengenalan akan Tuhan. Jadi yang jadi penekanan Pak Oscar adalah pengenalan akan Tuhan harusnya berdampak dalam kehidupan sehari-hari, dan ada keadilan, ada terang Tuhan dalam diri kita, dan janganlah kita terbawa arus kejahatan atau dunia yang tidak benar. Ya, hidup benar gitu ya. Baik, itu kalau yang di perikop pertama. Kalau perikop 11 sampai 16 yang tadi sempat saya dapatkan, pengenalan Tuhan sangat penting sehingga memberikan damai Tuhan ya tadi sama ya sambungan. Lalu orang yang setia pada Tuhan, meskipun dalam pembuangan atau kesulitan, terpinggirkan, kondisi sulit dan sebagainya, akan tetap dikumpulkan bersama-sama dalam Tuhan. Artinya tidak terpisah ya mungkin maksudnya Pak ya, keikatan Tuhan dengan manusia yang hidupnya benar ya gitu maksudnya ya. Wadi tadi juga sudah dibahas soal wadi. Lalu ayat 15, Tuhan berkuasa dan berdaulat ya atas bumi ini. Dan tadi kesimpulannya orang yang setia pada Tuhan butuh iman yang teguh. Tadi ada disebutkan butuh iman yang teguh. Ya. Untuk perikop terakhir yaitu pasal 12 ayat 1 sampai 6, tadi saya sempat dengar ketika kita menerima keselamatan sudah pasti tentunya akan bersyukur pada Tuhan. Ketika punya iman yang sungguh, yaitu pastinya akan hidup benar. Dan kita saat ini tadi sedang diasah dan keselamatan pasti akan datang dari Tuhan. Untuk ayat 4 sampai 5 penginjilan tadi yang disinggung Pak Oscar ya. Bersyukurlah pada Tuhan, menginjili sesama kita di bumi ini. Lalu yang terakhir yang saya dapat, keselamatan itu sungguh datangnya dari Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen yang sudah mendengar kabar baik, sudah mendengarkan Injil, punya tugas untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh bumi. Ya, bagaimana Pak Oscar? Ada yang miss atau ada yang salah kutip dari saya Pak? Mantap Pak, mantap. Ya, baik. Saya berikan waktu, kesempatan bagi teman-teman lain yang di WB maupun yang di Zoom untuk boleh menanggapi, memberikan pertanyaan terhadap sharing pada malam hari ini. Silakan. Oke, kalau belum ada saya langsung tunjuk nama aja ya. Baik, sebelumnya saya yang tunjuk yang di Zoom dulu. Silakan untuk mungkin Pak Yandoko atau mungkin Bang Alex. Bulo mau nggak? Iya, silakan Ibu.
Pak Gelen udah request tuh. Silakan. Dulu, Pak. Oh iya, baik Ibu. Iya. Iya, Kak Susi juga boleh, Kak Susi. Atau Deli, Pamela juga tadi muncul kan, boleh. Skip dulu ya. Ya, nggak apa-apa Kak Susi. Oke, baik. Kalau yang di Zoom masih MMK atau malu-malu kucing, silakan. Yang di WB, boleh. Biasanya saya lihat ada dalam tanda kutip, apa ya bilangnya? Mau bilang biangnya tapi kurang bagus ya gitu. Yang memotivator, inisiatornya biasanya Bu Iva, Pak Heri, Bu Nevi, Pak Pendeta Julius juga boleh silakan. Oh, Ibu Gembala belum Bu Iva. Pak Heri sepertinya mau mendahului Bu Iva. Nah, saya lebih siapkan. Oh, Pak Heri sudah siap. Ya, silakan Pak Heri. Ya. Saya aja mulai. Pertanyaan untuk kita diskusikan ya. Kalau kita perhatikan pasal 11 sampai 12 ayat 6 ini ya, ini perikopnya sudah sangat mewakili inti daripada pembahasan apa yang dibicarakan itu sebenarnya. Hanya yang saya mau ajak kita melihat bersama bahwa di pasal 11 itu banyak digambarkan ya. Kita lihat konteksnya dulu lah ya. Sebenarnya ini bicara waktu itu eh, belum terjadi. Yes, Nabi saya membicarakan tentang eh, pertama kondisi kita harus pahami secara konteksnya ya. Secara historikal bahwa umat adalah umat yang dipimpin oleh raja ya waktu itu ya. Jadi monarki juga umat adalah umat yang beragama. Namun kalau kita ketahui di ayat pasal sebelum tadi Jos sudah sampaikan bahwa kebobrokan umat itu karena pemimpinnya yang tidak jujur, tidak adil. Ya. Nah, kita melihat dari situ sebuah perbandingan di ayat 11 ini, 12, 11, 12 ini, sampai 6 terutama, bahwa seorang raja yang akan datang itu ber, berbalik apa ya istilahnya, berbanding terbalik dengan kebejatan pemimpin di pasal 10 itu, ya kan? Karena raja yang akan datang ini dari tunas Isai, berarti bicara soal tentang Daud, sekaligus bicara juga tentang nubuat kedatangan Mesias itu. Ya, jadi ini menariknya dikatakan raja yang akan datang itu adalah pembawa damai, perkasa, terus apalagi kudus, ya, takut akan Tuhan ya, kudus ya, ada Roh Kudus di sana yang memimpin setiap tindakan ya, setiap keputusan yang jujur, adil tanpa memandang bulu. Tidak, kalau kita kenal di zaman ini tebang pilih ya, seperti itu kan. Tapi ini tidak, yang akan datang tuh Mesias itu adalah yang miskin pun akan dihukum jika salah kalau kita perhatikan itu kan. Seperti itu. Jadi adil sekali, tidak pilih kasih seperti itu. Kemudian juga dikatakan perkasa ya, berdaulat tadi sudah disinggung semuanya. Nah, saya mengajak kita melihat bahwa inilah sifat-sifat Kristus yang perlu kita teladani sebagai orang percaya. Ya, dikatakan binatang yang buas berteman sama yang jinak-jinak ya, serigala sama domba dan lain sebagainya. Ini kalau kita tafsirkan secara alegoris berarti sungguh di situ ada kedamaian, ada toleransi yang besar, saling menghormati, dia saling terkam, ya seperti itu. Begitu indahnya, menyejukkan kedatangan Mesias itu, ya. Dia juga
penuh dengan keamaran di pasal 10, tetapi sekarang dia mengampuni atas dosa-dosa kegeramannya terhadap dosa-dosa yang dibuat oleh umatnya, seperti itu. Dia juga sebagai penghibur, kalau di ayat 1 di pasal 12 ya disinggung ya. Nah, itu pertama poin yang saya ingin sampaikan. Kemudian hal yang perlu mungkin barangkali juga kita lihat, saya lagi bayangin tadi di jalan ya. Ini kan dia dibawa Ahaz dan Hizkia waktu itu di pasal 11 12 nih ya, Yesaya. Saya lagi bayangin bagaimana kondisi saat itu dan kondisi politik dan sosial saat itu ya, budaya saat itu yang umat itu kita tahu di pasal 10 itu. Mungkin saya lagi berpikir begini, mungkin tidak semuanya barangkali mereka terpengaruh dengan pemimpin yang bobrok gitu. Kan kita tahu pemimpinnya tidak jujur, tidak adil, disinggung di pasal 10. Tapi mungkin di pasal 10 itu yang sedang saya sampaikan, saya lagi berpikir mungkin juga itu ada yang setia, tidak semua terpengaruhi oleh pemimpin yang jelek. Nah, terus saya melihat kondisi kita sekarang ini. Harusnya orang Kristen itulah yang setia, itu yang meskipun kalau pemerintahan itu bobrok, koruptor banyak, tapi kita tetap harus setia. Bagian yang boleh setia kepada Tuhan. Tidak turut di bawah mengikuti dari pemimpin yang jahat itu. Itu poin yang kedua barangkali yang saya mau sampaikan. Kemudian ada lagi, gambaran Mesias pada pasal ini berbeda dengan harapan Israel saat kedatangannya. Saya lagi bayangin begini, waktu Yesaya bicara tentang kedatangan tunas Isai itu, mereka memahaminya karena kondisi politik dan sosial itu tidak baik, dan mengharapkan secara otomatis memang kepemimpinan secara jasmani di dunia ini yang bagus itu, yang bertolak belakang dengan jelek ini. Tentu yang tentang Daud itu pengalaman yang indah. Akhirnya mereka alami seperti itu. Tetapi bagaimana ketika masuk ke dalam nubuat tentang Mesias itu sendiri, barangkali itu masih terbawa sehingga mereka menolak. Kristus sekarang kok lemah ya, nggak seperti Daud itu saat itu. Kok lemah ya seperti itu, nggak perkasa secara seorang raja ya memenangkan setiap peperangan terhadap eh, raja-raja apa suku-suku kafir itu ya, bangsa-bangsa kafir itu. Nah ini mungkin eh, menjadi catatan untuk bisa kita diskusikan. Ini banyak sekali nih, masih ada 2 poin. Gambaran Mesias akan datang menunjukkan sifat-sifat Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi orang percaya pada zaman ini. Tadi sudah saya singgung ya. Itu banyak sekali ya yang kita harus teladani. Maka eh, penting sekali tadi disinggung Pak Oscar, pengenalan akan Tuhan, yaitu menjadi kita bisa setia karena iman tumbuh karena kita meneladani Kristus. Banyak sekali teladan Kristus, apalagi kita lihat selama dia hidup di dalam pelayanannya di Perjanjian Baru. Ya, rasanya setiap hari saya berdoa ya, ketika saya saat teduh, saya merasa apalagi ya teladan yang banyak sekali yang dulu-dulu yang saya baca pun masih belum bisa saya lakukan. Tambah lagi hari ini, ada ini lagi, ada itu lagi ya. Banyak sekali. Nah, yang terakhir mengenai gambaran nyanyian syukur atas keselamatan itu di pasal 12 ya. Sungguh amat kaya ya, indah sekali ya saya baca itu berulang-ulang. Kaya artinya bersyukur itu bukan cuma di dalam ucapan doa kita, tetapi di situ ditunjukkan dia bermazmur, dia memasurkan nama Tuhan. Itu kan ucapan syukur, ungkapan syukur. Dia menceritakan keperkasaan Tuhannya.
Dia bersaksi bagaimana dia mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Dan yang paling penting, yang selalu menjadi warisan bagi kita yang Tuhan sudah sampaikan sebelum dia ke surga di dalam Matius itu ya. Matius 28, 19, 20. Yaitu pula yang menjadi misi gereja kita. Beritakanlah Injili sampai ke seluruh suku bangsa di dunia ini. Pertanyaan saya mungkin juga bisa kita jawab dalam diskusi atau dalam hati, bagaimana dengan kekinian kita? Bagaimana kita eh, bersyukur kepada Tuhan? Jangan monoton. Barangkali kita cuma doa aja di pagi hari, terus kita mengucap syukur demikian. Saya dulu nggak bisa nyanyi, fals banget. Tapi sekarang masih fals, cuma mendingan lah, masih bisa nyanyi buat diri sendiri. Jadi saya memuji Tuhan, bersyukur dengan puji-pujian. Kadang dibantu sama YouTube, teman-teman. Nah ya, jadi banyak sekali saya mengingatkan itu. Jangan cuma bersyukur melalui doa, tapi bisa dalam puji-pujian, di dalam bermasmur, ya, di dalam bersaksi dan lain sebagainya tadi sudah saya sampaikan. Demikian, Josh, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Tadi saya menangkap ada 3 poin ya minimal ya dari pemaparan Pak Heri, yaitu mengenai pertama, bagaimana kontradiksi atau suatu perbedaan yang mencolok sekali dibanding pasal 10, bagaimana pemimpin-pemimpin yaitu Raja Ahaz pada zaman itu begitu bobrok luar biasa dibandingkan dengan tunas Isai atau Mesias yang akan datang. Dan juga dia dipenuhi oleh roh Tuhan di ayat kedua tadi ya, di 11 ayat 2 dan juga 12 ayat 1, bagaimana roh itu menghibur. Nah, sebelum saya masuk ke poin yang kedua dan ketiga, karena Pak Heri menonjolkan ayat 2 ini, saya jadi teringat di sini kalau kita menghitung, roh Tuhan akan tinggal padanya, kalimat pertama. Roh hikmat atau pengertian 2 dan 3. Roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan 4 dan 5. Dan ya, kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Nah, mungkin kalau di TB2 agak hilang ya, karena ini cuma yang saya hitung, kalau saya nggak salah hitung cuma 5 ya. Maaf, 7, harusnya ada 7. Iya, tinggal padanya hikmat pengertian, perencanaan keperkasaan, mengenal takut. Iya, di sini ada 7. Itu saya gali ternyata muncul frasenya di Wahyu. Di Wahyu, yaitu Wahyu yang ke 1 ayat 4, 3 ayat 1, 4 ayat 5, dan 5 ayat 6. Bagaimana ketujuh roh Allah, ketujuh roh Allah itu berulang dimunculkan di situ. Kalau saya lihat sepertinya ditarik dari sini. Jadi bukan roh kudus ada 7, bukan. Tapi 7 karakteristik roh kudus disebutkan di sini. Hikmat, pengertian, perkasaan, dan sebagainya. Itu tadi yang mau saya tambahkan. Gitu ya. Lalu poin kedua dari Pak Heri adalah Mesias itu di luar ekspektasi orang Yahudi karena mengacu keadaan sosial budaya politik pada zaman itu yang begitu bobrok gitu kan, seakan-akan mereka mengharapkan Mesias yang perkasa ya kan, yang raja panglima perang dan sebagainya gitu. Tetapi kalau dibandingin bangsa-bangsa lain kok dalam tanda kutip lemah, terlihat tidak berdaya, terlihat nggak ada apa-apanya gitu. Itu yang jadi suatu food for thought ya tadi yang sampaikan Pak Heri. Lalu poin yang ketiga, banyak sekali teladan Kristus tadi ya. Salah satunya di ayat 12 ayat 4 sampai ke 6. Jadi ketika kita bersyukur, bentuk perwujudan bersyukur itu bukan hanya berdoa, tadi disampaikan. Bukan hanya berdoa, tetapi juga memuji Tuhan, bersaksi, menginjili. Ya, tadi dikaitkan dengan amanat agung Matius 28 ayat 19-20. Ya, itu yang saya dapat gitu ya. Lalu pertanyaan dari beliau ya, kembali lagi saya ulangi, bagaimana dengan kita semua masing-masing di era, di zaman sekarang ini? Bagaimana ketika kita berdoa, memuji, dan sebagainya. Ya itu, mohon koreksi ya Pak Heri kalau ada yang miss. Ya, silakan. Oke, baik. Kembali lagi saya membuka ruang tanya jawab atau mau sharing juga boleh, menanggapi. Silakan bagi teman-teman yang di Zoom mungkin untuk Ibu Lumonga mau Bu? Atau Bu Agustin? Silakan. Ya, kali dia. Ya, Oke, silakan. baik. Selamat malam semuanya. Ya,
Kalau yang saya dapatin dari pembacaan kita malam hari ini, saya melihat di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima itu menekankan tentang Kristus itu sendiri ya. Nubuatan tentang kehadiran Kristus. Dan waktu kita baca di sini, kita boleh melihat siapa itu Kristus kalau digambarkan di ayat 1 dan ayat 5. Dan ini yang harusnya menjadi bagian kebanggaan atau kesukacitaan orang percaya. Dia adalah roh Tuhan, roh hikmat, pengertian. Kalau aku pakai yang TB lama ya, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan takut akan Tuhan. Kemudian kita melihat bagaimana dia menghakimi dengan adil gitu ya. Dia menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas. Dia menghajar bumi. Dia di situ dibilang membunuh orang fasik dan dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan gitu ya. Jadi waktu saya ngeliatin pembagian pertama ayat 1 dan ayat yang kelima, ya saya secara pribadi bersyukur boleh mengenal Kristus oleh anugerahnya dan ini yang harus menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Harusnya kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup di dalam pengenalan akan Dia dan hidup di dalam pengertian, hidup dalam kebenaran itu, bukan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang keenam sampai ayat yang ke-10, di situ ditemukan dampak dari kehadiran Kristus itu sendiri. Yang terjadi adalah, iya ya, damai sejahteranya luar biasa. Di sana dibilang apa? Bayangin, serigala sama domba bisa hidup bareng gitu ya. Lembu dan singa bisa bersama-sama. Tidak hanya manusia dengan binatang, tapi manusia dengan manusia. Jadi poin yang kedua yang saya dapatin adalah orang yang percaya pada Kristus itu harus hidupnya damai. Hidupnya bersama dengan orang lain, hidupnya damai. Bahkan dibilang di situ dengan binatang sekalipun loh. Jadi sesuatu yang menjadi jaminan orang yang hidup di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, waktu kita ngeliatin ayat 11 sampai ayat yang terakhir ya, bagaimana gambaran kehadiran Kristus itu menyatukan bangsa-bangsa. Artinya Kristus itu yang menyatukan kehidupan dunia itu sendiri ya, untuk tidak tercerai-berai. Itu yang ketiga yang saya dapatkan. Lalu yang terakhir di pasal yang ke-12, orang yang melihat keselamatan yang daripada Kristus itu, dia pasti mengucap syukur. Hidupnya penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur, gitu ya. Jadi waktu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu menggambarkan orang yang menikmati keselamatan dari Tuhan, yang melihat Tuhan adalah kekuatan dan mazmur, itu hidupnya penuh dengan ungkapan syukur. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam menggambarkan ternyata rasa syukur itu nggak bisa hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memberitakan itu keluar. Kita menjadi saksinya. Ya, itu yang saya dapatin dari Yesaya 11 dan 12. Jadi pertanyaan bersama mungkin nanti bisa dibahas oleh hambanya untuk Pak Gilan. Ini tidak apakah hanya untuk kedatangan Kristus yang pertama gitu ya, atau ini lagi bicara sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kalidia barusan. Saya coba sumarisasikan. Jadi dari perikop yang Yesaya 11 pasal 1 sampai 5 ini mengenai nubuat kehadiran Kristus ya, dengan siapakah Kristus dan karakteristiknya, dan seharusnya ini menjadi teladan bagi hidup orang percaya, orang-orang yang kenal akan Kristus. Dan ia juga menghakimi dengan adil, dan sudah seharusnya kita hidup takut akan Tuhan, hidup dalam pengenalan dan kebenaran Tuhan. Lalu di ayat 6 sampai 10 ada impact atau dampak dalam hidup dalam pengenalan akan Tuhan atau hidup yang damai ya. Orang yang percaya harusnya hidup damai bersama dengan orang lain. Itu harusnya suatu garansi atau jaminan ya sebagai karakteristik dari kita yang mengenal Kristus. Kristus adalah penyatu bangsa-bangsa yang menyatukan kehidupan dunia ini agar tidak tercerai-berai. Lalu di pasal 12, orang yang mendapatkan keselamatan, yang mengecap keselamatan dari Kristus, sudah seharusnya hidupnya bersyukur, penuh pujian pada Tuhan, penuh ungkapan syukur pada Tuhan. Dan di ayat 4 sampai 6, rasa syukur yang
orang percaya punya itu harusnya dibagikan kepada orang lain. Berarti penginjilan ya Kak ya? Ya. Ya, dan pertanyaan dari Kak Lydia barusan adalah apakah ini nubuat untuk kedatangan yang pertama atau yang kedua gitu. Apakah mencakup yang kedua juga gitu atau ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menanggapi boleh persilakan waktunya. Ya, bagi teman-teman yang di Zoom silakan. Saya lihat ada juga Kak Dina, Pak Alex, Pak Yandoko, silakan. Oh iya, Kak Yunus juga boleh Kak Yunus. Silakan kalau mau menanggapi. Ya, baik. Sekarang saya juga persilakan teman-teman yang di WB mungkin yang mau menanggapi, yang mau menjawab pertanyaan yang disampaikan. Mungkin dari Pak Heri atau pertanyaan tadi dari Kak Lydia, silakan. Ya, baik. Silakan, ya Pak Pendeta Julius, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi ketika belajar khususnya untuk Yesaya pasal yang ke-11 dan yang ke-12, maka kita melihat ini berbicara tentang nubuatan Yesaya. Apakah ini sudah terjadi? Justru itu menjadi pertanyaan. Ini sudah terjadi apa belum? Kalau kita membaca bagian ini, maka kita menemukan bahwa ini belum terjadi. Maka akan menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa ini lagi berbicara tentang kerajaan Mesias yang akan datang, berbicara tentang ketika Kristus hadir menjadi raja yang akan memimpin kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Sehingga di sini dikatakan bagaimana ketika kerajaan Mesias itu datang yang akan membawa pemulihan. Karena kalau kita melihat di pasal yang ke-10, bagaimana berbicara tentang Tuhan memurkai umatnya, tetapi di pasal yang ke-11 ini, bagaimana Yesaya menubuatkan tentang pemerintahan damai yang akan dipimpin oleh Sang Mesias itu sendiri. Maka di sini dikatakan dalam kepemimpinan atau dalam kerajaan Mesias itu, serigala, domba bisa sama-sama kan tadi sudah disampaikan itu tidak mungkin. Tetapi di sini lagi memberikan gambaran dalam nubuatan itu bahwa di situ tidak ada lagi berbicara tentang kesukaran, tidak ada lagi berbicara tentang peperangan, tidak ada lagi berbicara tentang penderitaan, tekanan, tetapi berbicara tentang pemerintahan Kristus itu adalah pemerintahan yang penuh damai. Kemudian dalam pemerintahan itu digambarkan ketika Mesias memerintah, bagaimana di situ dikatakan akan mengumpulkan sisa Israel itu. Mereka akan dikumpulkan semua untuk menjadi umatnya. Maka dikatakan ketika dikumpulkan umat itu dan di dalam kepemimpinan Sang Mesias memberikan gambaran bahwa tidak ada lagi kecemburuan di sana, tidak ada lagi iri hati di sana, tetapi semua menunjukkan satu kesatuan atau kehidupan yang indah. Maka dengan eh, dikumpulkannya sisa Israel itu, maka disampaikan di dalam pasal yang ke-12, bagaimana di situ penuh dengan nyanyian syukur. Umat Tuhan itu yang ada di sana adalah berbicara tentang bagaimana pujian mengagungkan Sang Mesias yang memimpin mereka, yang menjadi raja, yang menghakimi dengan cara yang benar, yang memimpin dengan cara yang benar, sehingga pujian bagi umat yang diselamatkan itu terus dan terus menjadi kalau bahasa kita sekarang
menjadi gaya hidup orang-orang yang ada pada waktu itu, yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Maka yang terjadi, kerajaan Mesias adalah kerajaan yang membawa sebuah kedamaian yang baru bagi kehidupan manusia, di mana di sana yang ada adalah pujian terhadap Tuhan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Julius ya. Tadi saya menyimpulkan apa yang beliau sampaikan bahwa nubuat ini belum terjadi. Ya, belum terjadi. Karena ini mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi sudah menjawab pertanyaan dari Kalidia tadi ya. Bagaimana nantinya Mesias akan memerintah selama-lamanya. Lalu kerajaan ini membawa pemulihan. Bisa dibandingkan bagaimana kekacauan di pasal 10 dengan kedamaian di pasal 11. Lalu khususnya di ayat 6 sampai 9 mengacu kepada sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak logis sebenarnya. Tetapi karena Kristus yang memerintah, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada penderitaan lagi. Dan pemerintahan ini penuh dengan kedamaian. Dan sisa-sisa Israel di ayat yang ke-11 sampai ke ayat yang 16 akan dikumpulkan menjadi umatnya. Tidak ada lagi kecemburuan, iri hati, melainkan kesatuan dalam hidup yang indah dalam Tuhan. Lalu dampaknya di pasal 12, yaitu umat Tuhan dipenuhi oleh nyanyian syukur, mengagungkan Sang Mesias yang tadi disebutkan, memerintah dengan adil, ya kan, penuh dengan hikmat, pengertian dan sebagainya. Lalu pujian itu dilantunkan secara kontinu atau terus-menerus menjadi suatu gaya hidup yang menandakan suatu ciri khas orang yang bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah kehidupan yang baru yang hanya terjadi kalau di dalam Tuhan. Ya, baik. Masih ada sekitar 20 menit waktu kita untuk kembali berdiskusi. Silakan saya memberikan kesempatan kembali kepada Bapak Ibu yang di WB maupun yang di Zoom. Ya, Saudari Bel, silakan. Saudari Vera mungkin? Iya, oke. Ya, nggak apa-apa. Ibu Nevi. Ya, silakan Ibu Nevi. Ya, membaca firman Tuhan ini karena kita yang pasal sebelumnya ya, pasal 9, 10, 8 itu ya kayaknya wah amburadul kacau balau gitu. Nah, di pasal 11 ini seperti kita di padang gurun, terus Tuhan kasih air gitu loh. Jadi suasana surgawi. Ya, jadi saya lagi membayangkan baca firman Tuhan ini di waktu Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Ya suasananya yang begitu indah, ya semua alam semesta Tuhan ciptakan untuk mereka dan mereka tinggal di ini suasana di Taman Eden ya. Bagaimana Tuhan memerintah, bertakhta dan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Raja bagi Adam dan Hawa pada penciptaan pertama ini. Dan Allah yang sama, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Anak di dalam Yesus Kristus ya, yang menebus dosa, sang penebus karena Dia adalah juru selamat. Dia adalah raja damai yang mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Ya. Jadi dan bahkan manusia dengan alam yang Dia ciptakan karena serigala kan bersama diam. Jadi ini adalah suasana surgawi kerajaan Allah. Saya membaca ini hati saya tenang teduh. Kayaknya suasananya lagi membayangkan seperti wow, ini yang dialami oleh Adam dan Hawa waktu pertama sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan ini suasana langit yang baru dan bumi yang baru kah yang akan Tuhan Dia yang akan memerintah gitu ya. Jadi diperintah langsung oleh Allah. Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus putranya, dia yang akan, dialah sang raja itu. Jadi bagi saya sebuah pembelajaran berharga adalah saat ini ya kita sudah mendengar bahwa Raja Mesias telah lahir dan tadi Pak Heri itu juga menyampaikan iya ya Yesus Raja itu sudah datang, sudah lahir di
eh, Bethlehem, dan dia dari Taruk Isai ini, dan dia tinggal di Netzer, di Nazaret, tetapi mereka menolak sang raja karena yaitu pemahaman mereka yang mengharapkan raja ini seperti Raja Daud, gagah perkasa. Nah, menjadi pemimpin kerajaan Allah dengan kerajaan di dunia ini sangat berbeda ya. Allah dengan hikmat, dengan rohnya ya, memimpin dengan roh. Dia sendiri yang memimpin dengan adil. Dia sendiri memimpin dengan agung. Dan terkadang kita manusia ini mengharapkan seorang pemimpin. Nah, kenapa orang yang sulit percaya kepada Yesus? Ini bisa salah mengerti dia pemimpin yang mereka pikir ya Tuhan Yesus datang, dia seperti dibantai domba yang dihajar, dipukul ya, diludah, dihina, dia tidak melawan, dia tidak padahal itu ciptaannya gitu. Dia tidak menghajar orang yang manusia yang melakukan kejahatan kepadanya. Ya, tetapi disinilah roh Tuhan itu memimpin dia. Dia tahu apa yang harus dikerjakan sampai dia menyerahkan nyawanya. Tujuannya adalah keselamatan bagi jiwa. Jadi betapa Allah memberikan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, memberikan teladan menjadi pemimpin itu nggak gampang. Ya, orang bisa menilai dari berbagai sisi. Ya bisa lemah lah, inilah itulah, ya nggak tegas dan segala macam atau apapun itu. Tetapi Yesus adalah Raja Damai yang datang, dia memimpin dengan eh, roh yang luar biasa. Ya, dia adalah Allah yang membawa damai sejahtera bagi dunia ini, bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi eh, yang harus dikerjakan bersyukur, ya tadi kembali bersyukurlah kepada Tuhan atas keselamatan yang diberi, dan mari kita beritakan Injil. Ya Pak, tugas kita adalah beritakan Injil. Kakak harus semakin semangat ya Pak. Dari kakak ini harus bawa jiwa-jiwa. Dari kakak yang ada harus bawa jiwa-jiwa. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan fokus kepada hal-hal yang remeh-temeh ya Pak. Dalam kehidupan ini. Karena banyak hal yang remeh-temeh kadang-kadang membuat kita jadi lemah letih lesu. Dan bukan kepada kerajaan Allah. Membawa orang akan menikmati kerajaan yang kekal ini. Kerajaan yang dipimpin oleh Sang Raja Damai. Jadi membawa gairah untuk beritakan kabar baik dan hidup dalam ucapan syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih Bu Nevi ya. Tadi yang menarik yang saya soroti dari apa Bu Nevi bahas adalah yaitu Allah yang bertahta memerintah seperti kayak di zaman Taman Eden ya, pertama tadi ya, penciptaan kan. Lalu satu hal yang saya soroti juga Allah memerintah secara langsung, teokrasi ya. Ini juga saya selalu kayak kebayang juga sih, gimana ya dulu zaman perjanjian lama ya, kayak Allah memerintah langsung aja orang Israel masih kurang ajar. Iya kan? Bagaimana kalau kayak sekarang udah naik ke surga yang ibaratnya dalam tanda kutip orang pikir kayak nggak ada, ya kan gitu kan. Jadi itu jadi perenungan buat saya juga itu kan. Kiranya ya itu tadi langit baru, bumi baru ya. Menjadi satu pengharapan yang paling penting itu pengharapan. Dan tadi juga disebutkan, terkadang apa yang menurut manusia tuh ideal, apa yang menurut manusia tuh baik, ya Tuhan belum tentu sejalan sama kita. Ya kan tadi kayak orang yang Pak Heri juga sampaikan, waktu zaman itu kan sosial budayanya seperti hancur apa. Ya kita mengharapkan pahlawan, gagah perkasa sebagai, belum tentu. Tuhan nggak berpikir sama kayak kita. Rasio kita kan terbatas karena dosa. Karena Tuhan melampaui rasio kita ya, otomatis manusia juga nggak boleh terlalu jumawa atau sombong ya, seperti pembahasan di pasal sebelumnya, nggak boleh sombong gitu. Yaitu tadi bersyukur, memberitakan Injil ya pada akhirnya ya, yaitu kembali itulah semua yang disampaikan. Jos, sedikit Ya Jos. silakan Pak Oscar menanggapi Pak, Oke, silakan. ya, saya mau menekankan ini aja, menyambung tadi apa yang disampaikan Pak Julius. Apakah ini sudah terjadi? Eh, dan menjadi pertanyaan Bu Lydia juga sekaligus pertanyaan buat kita semua. Nah, tapi saya mau melihatnya begini.
700 tahun kemudian setelah Nabi Yesaya kan Kristus lahir. Nah, jadi di awal juga tadi saya bilang, jadi hal ini ada yang sudah terjadi dan tapi masih berproses sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya, kita jangan sampai bilang bahwa belum terjadi, kan Kristus sudah datang ke dunia. Nah, saya akan bacakan di Lukas 4 ayat 17. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Nah, artinya apa yang disampaikan Nabi ya itu digenapi pada Kristus kan begitu. Nah, memang kita harus mengakui bahwa keadaan seperti yang kita baca tadi di uh, pasal Yesaya pasal 11, misalnya yang tidak masuk akal seperti bagaimana serigala akan tinggal bersama dengan domba, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, ya, dan bagaimana anak kecil bersahabat dengan ular dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang bicara untuk keadaan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena kalau kita bicara secara realita di dunia sekarang kan hal itu nggak mungkin gitu ya. Tapi kita meyakini bahwa itu hal itu akan terjadi ketika pada kedatangan Kristus yang kedua kali atau pemerintahan di zaman Kristus nantinya ketika datang pada kedua kali, karena tentunya banyak ayat yang mendukung itu juga bahwa di sana sudah tidak ada lagi tangisan, di sana hanya ada apa, damai sejahtera, sukacita, pujian gitu ya. Uh, saya melihatnya begitu. Jadi bahwa Tunggul Isa itu sudah datang, menurut saya sudah, yaitu mengacu kepada Kristus yang sudah datang ke dunia. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Bagaimana Pak Julius? Pak Pendeta Julius, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang saya juga kurang tadi menyampaikan. Jadi kalau kita khusus di pasal yang ke-11, kita khusus di pasal yang ke-11, kalau kita membaca secara keseluruhan, maka kita bisa melihat kedatangan Mesias yang pertama justru jelas. Dia ditolak, dia disalibkan, dia dibunuh. Tapi waktu kita membaca di pasal 11, kita tidak menemukan hal itu. Maka dengan melihat dan membaca di pasal 11 ini, maka saya menyampaikan bahwa yang khusus untuk di pasal 11 ini adalah nubuatan dari Yesaya yang belum terjadi. Jadi saya berdasarkan dari situ mengatakan hal ini dengan beberapa sumber yang saya baca, maka di sini mengungkapkan bahwa pasal yang ke-11 dalam pemahaman ini belum terjadi. Tadi disampaikan emang Mesias belum datang, Mesias sudah datang. Tapi kita harus ingat bahwa kedatangan pertama Mesias ditolak, Mesias disalibkan, dan Mesias dibunuh. Tetapi ketika kerajaannya yang datang kembali secara khusus yang kedua, maka itu menjadi sesuatu kehidupan yang berubah. Maka sesuatu yang sudah dipulihkan, sesuatu yang indah, tidak ada permusuhan, yang ada adalah kedamaian. Demikian, terima kasih. Ya, silakan Pak Heri. Ini jadi panas ini. Mesinnya udah dinyalakan. Jadi ini nyambung Pak Julius sama Pak Oscar. Saya tadi nunggu-nunggu nih siapa yang mau nanggapi Pak Julius nih. Oh ternyata ada Pak Oscar, kalau enggak saya. Jadi menurut saya itu sebagian yang tadi disampaikan oleh Pak Oscar, saya setuju itu. Bahwa ada sebagian dari firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya ini udah digenapi dengan first coming-nya Tuhan Yesus. Ya,
Yang tadi Pak Julius bilang, kalau disorot di pasal 11 kan tidak disebutkan di situ bahwa ada penolakan dan lain sebagainya. Konteksnya seperti itu. Tapi kembali ke pasal 11 ini saya mau mengatakan konteksnya waktu Yesaya ngomong ini tentang kembalinya orang pembuangan sebenarnya. Nah, itu belum terjadi. Dan Asyur itu belum dibuang juga nih Pak. Nanti Pak Kellen jelasin. Saya confused di situ sedikit. Kayaknya belum kan ya? Nah, belum. Yang belum itu ya, yang Asyur ya. Nah, jadi ini pun nubuat tentang akan pembuangan dan kembali. Nah, itu untuk poin itu sudah terjadi. Setelah 700 setelah berapa ratus tahun kemudian, bukan 700 dari kembalinya kan kalau nggak salah 590 atau berapa, lupa saya. Sebelum Masehi. Nah, jadi ini pun sudah digenapi sebenarnya. Jadi istilah kalau teologinya gini Pak, pendeta-pendeta yang ngerti apa progress revelation ya Pak ya apa. Jadi ada 3 nih yang saya lihat ini. Satu nubuat tentang Tuhan akan menghancurkan sampai Haman. Kan Haman kan orang Babelonia kan. Itu nanti akan dihajar. Ada Sinear. Sinear kan Babelonia nih kan. Nah, itu artinya waktu Yesaya bicara ini belum terjadi. Tapi ini sudah digenapi kemudian kan, sudah dibantai Tuhan semuanya. Tuhan yang berperang bukan Israel, bukan Yehuda yang berperang, tapi Tuhan. Mereka cuma saksikan saja. Nah itu sudah digenapi. Jadi ada 3. Yang kedua, nubuatan kedua tentang first coming tadi. Tuhan Yesus sudah datang 700 tahun kemudian, kata Oscar tadi kan. Itu. Yang second coming, kita ulang nih, kalau Pak Ketua STT nggak mau sebut-sebut itu second coming kan, kalau itu kan. Pokoknya kedatangan kembali Tuhan Yesus lah gitu. Nah, itu belum terjadi memang. Jadi nubuat ini ada 3 itu. Saya kira itu yang saya mau tambahkan, Jos. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Pak Yandoko sepertinya sudah menampakkan, Pak. Silakan Pak mau menanggapi dari hitam jadi putih, Pak. Ini sedikit ya, karena kan kebetulan kan yang sebelumnya kan saya ya yang sebelum. Jadi kalau kita membaca kitab Yesaya ini kan, ini memang kalau bisa kita bilang masih apa, lebih gampang lah kalau kita baca dari awal tuh kan alurnya itu jelas benar. Terkait misalnya tadi yang dibahas itu juga kan di pasal 9 itu kan sebenarnya sudah dibahas juga. Ada kelahiran Raja Damai di situ dan itu jelas itu tentang kelahiran Kristus. Nah, memang beberapa pendapat juga saya baca bahwasanya yang di pasal 11 ini memang lebih berat kepada kedatangannya yang kedua. Kenapa juga? Karena mungkin ini juga lah yang membuat bangsa Israel itu menolak Mesias itu. Karena kalau kita baca tadi di pasal 11 ayat ketiga itu kan itu janji yang sangat luar biasa. Itu janji yang sangat luar biasa. Itulah yang Mesias yang mereka harapkan. Bagaimana Mesias itu akan menghakimi dengan adil, dia akan membela orang-orang yang tertindas, dia akan menghajar bumi. Dan itu adalah kebalikan dari yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan, hakimnya adil, nabi-nabinya nabi palsu semua. Nah itu, mereka mengharapkan Mesias yang super perkasa seperti itu. Jadi Mesias itu harusnya betul-betul jadi pemimpin yang jadi raja yang luar biasa, yang membebaskan mereka, kalau mungkin dalam konteks pada saat itu membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Dan itu yang nggak terjadi. Dan itu mungkin itu yang menyebabkan mereka, Kristus itu bukan Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Makanya itu kita harus hati-hati karena ketika ini dinubuatkan Nabi Yesaya, kita harus mengerti kondisi bagaimana kondisi mereka pada saat itu. Begitu tertekannya mereka dijanjikan ada satu pemimpin yang seperti ini. Luar biasa ini kita nantikan ini. Jadi mungkin itu. Jadi memang kalau kita baca secara keseluruhan, pasti ini memang akan terjadi
secara total di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Cuman memang kenapa juga ini tadi dinubuatkan bahwasanya ini adalah tentang Kristus. Nah, saya juga mau bagaimana kita bisa mengerti bahwasanya ini adalah ini Kristus, karena juga di pasal ini 11, 12 mungkin kalau kita juga mundur sebelum-sebelumnya itu kan sudah ada juga diulang juga itu kan di pasal 10 itu sisa Israel akan diselamatkan. Itu mirip juga dengan judul yang ini, sisa Israel akan kembali. Diulangi lagi dia. Nah, kalau kita membaca, kita mengikuti dari yang sebelum-sebelumnya sampai juga tiba di nubuatan tentang juru selamat ini, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan yang kedua ini. Itu juga ada satu hal yang unik. Ada satu hal. Kenapa? Karena pada pasal yang sebelumnya kita jelas digambarkan murka Tuhan yang luar biasa. Sampai 4 kali dia mengangkat tangannya dan itu belum puas. Gitu. Itu saking jahatnya manusia, dihukum, udah terkapar, dihukum lagi, terkapar, dihukum lagi, sampai 4 kali dicambuk, dihajar luar biasa. Bahkan orang yang bangsa yang dipakai alat untuk menghukum pun dihukum atas penghukuman yang dia lakukan. Segitunya. Nah, ketika kita membaca ini juga itu, kita ketika tiba-tiba ini berubah dari penghukuman yang luar biasa, tiba-tiba berubah menjadi suatu pengharapan, itu juga ada agak unik. Kenapa? Karena saya tidak menemukan satu alasan mengapa Tuhan tiba-tiba berbalik. Nggak ada tiba-tiba, bangsa Israel itu bertobat luar biasa sehingga Tuhan menyelamatkan sisa. Nggak ada. Saya coba tadi, nggak tahu, saya mungkin ada kelewat, tapi saya coba cari tadi. Bangsa itu tiba-tiba bertobat, menyadari kejahatannya ini segala macam, Tuhan akan menjanjikan juru selamat. Nggak ada, saya nggak nemu. Dan itulah yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Makanya tadi ada satu kata yang penting itu di pasal 11 itu. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat tangannya lagi. Ini persis ini seolah-olah kan kata lagi itu kan dari kemarin dia ngangkat tangannya nih. Ini kan dipakai kata lagi. Dari kemarin dia ngangkat tangannya, tangannya teracung kalau nggak salah bahasanya dipakai. Di sini diangkat tangannya. Tapi bukan menghukum lagi. Tapi menebus. Ada kata menebus di situ, dan kata menebus itu kita tahu itu yang dipakai untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Tidak ada yang lain. Karena kita tidak ditebus, kita tidak selamat karena kita, tapi karena ditebus. Ditebus itu sewaktu kita masih jahat, kita masih di bawah cengkeraman dosa, ditebus oleh Tuhan. Dan tebusan itu ada harganya. Ada gantinya, ada barternya. Dan mungkin itu yang menurut saya mau disampaikan. Jadi bagaimana Kristus itu digambarkan ada Mesias, dan dia yang akan menebus, dia yang akan menurunkan murka Tuhan. Di sini disebutkan begitu dia ditebus, dia pasal 12 nyanyian syukur atas keselamatan, dan disebutkan murka Tuhan, murkamu telah surut. Dan itu kita jelas tahu bagaimana murka Tuhan itu baru benar-benar, ya saya nggak tahu kalau bahasanya kan dipuaskan setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mungkin itu yang saya dapat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yandoko. Baik, dengan waktu yang sudah sedikit lewat, selanjutnya saya akan berikan waktu pada Pak Gelen ya untuk mensummarikan atau menyimpulkan berbagai statement dan pertanyaan yang tadi sudah muncul. Silakan Pak. Boleh komentar dikit nggak? Iya, silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Ya. Iya, silakan dulu, mohon maaf. Soalnya ini menyangkut ini, nubuatan ini. Ya. Kalau membaca Alkitab, kita nggak boleh melihatnya hurufiah. Jadi kalau dikatakan serigala dengan domba, ini dengan ini,
itu nggak mengatakan binatang yang sebenarnya, tapi itu menggambarkan adalah sifat-sifat rohani manusia. Jadi kan ada kadang katakan menjinakkan serigala. Di 1 Petrus ada waspadalah dan berjaga-jagalah karena iblis akan mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Jadi itu banyak yang merupakan metafora. Jadi cuma contoh aja. Kota-kota juga sering begitu. Babilonia itu menggambarkan sifat sombong atau penyembahan berhala. Jadi memang kayaknya ini sih lebih cocok untuk nubuatan Mesias benar-benar, ya. Tadi kalau Pak Yandoko bilang kok nggak ada pertobatan, karena memang di sini yang dinubuatkan tunggul Isai yang akan berkembang. Jadi sisa-sisa Yehuda yang memang nggak jahat. Jadi ya nggak perlu bertobat. Mereka ini nanti yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini yang akan berkembang, bertumbuh. Itu kan yang digambarkan sebagai pohon anggur dengan carang-carangnya. Itulah kita gereja yang diminta untuk menjadi pengikut Kristus yang bercabang-cabang terus mengikuti kepala. Jadi itu aja yang menjadi komentar saya. Jadi kita kalau mau baca, lihat dulu ini kemana nih arahnya. Jangan dianggap seperti, oh ini mah nggak mungkin. Ya memang nggak mungkin, karena itu hanya perumpamaan. Itu aja Pak George. Ya, terima kasih Bu Lomongam untuk tanggapannya Bu ya. Baik, selanjutnya saya silakan pada Pak Pendeta Galen. Silakan. Terima kasih saudara moderator dan Bapak Ibu sekalian juga yang sudah sharing. Ada kaya sekali diskusi kita pada malam hari ini. Hari ini kita berbicara tentang Tunggul Isai dan sisa Israel serta nyanyian syukur atas keselamatan. Ya, secara garis besarnya ayat 1 sampai 5 berbicara tentang janji tentang tunas dari Isai. Ya, akan ada Mesias yang datang dari keturunan Isai. Nah, maksudnya juga Daud, ya, karena Isai ayahnya Daud yang akan memerintah dengan keadilan dan penuh dengan roh Tuhan. Lalu ayat 6 sampai 9 tadi yang tentang hewan dengan hewan yang tadinya pemangsa dengan yang dimangsa akan kompak, ya. Ini bukan berbicara tentang yang lebih bagus itu yang makan sayur daripada yang makan daging, ya, karena tadi tiba-tiba lembu sama beruang sama-sama makan sayur, ya. Lalu singa jadi makan jerami, karena nanti ada yang bilang, wah makanya lebih bagus jangan makan daging, makan sayur aja. Bukan soal itu, ya. Dan memang ini ragam sastra ini bentuknya syair. Ya, syair itu sering kali juga maknanya simbolis, ya. Tentu yang di sini yang maksudnya adalah kedamaian. Akan ada kedamaian yang sejati yang terjadi, nggak ada lagi musuh-musuhan, cakar-cakaran, saling makan-memakan, nggak ada, apalagi teman makan teman, ya nggak ada. Nah, jadi pemerintahan Mesias akan membawa damai sejahtera universal, ya, untuk seluruh ciptaan. Lalu ayat 10 sampai 16 ini kalau sebelum-sebelumnya ada penghakiman dan penghukuman, di sini pemilihan dan pemulihan, ya. Pemulihan dan pengumpulan umat, tentu nanti beda tafsiran, ya. Kalau orang Israel ditanya, ini adalah seperti negara Israel sekarang. Orang-orang Israel yang mengandung DNA Israel akan kembali kumpul, ya. Dan sebagian kecil orang Kristen juga punya pandangan demikian. Masih tetap Israel itu sangat spesial yang punya darah Israel, ya. Beda dengan pandangan Kristen pada umumnya bahwa Israel itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Sedangkan orang Israel nggak percaya. Dan di pasal 12 ayat 1 sampai 6 ini umat yang bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan yang telah dikerjakan. Nah, saya mau memberikan beberapa frasa-frasa penting dari bagian ini, ya. Yang pertama tentu tunas dari Tunggul Isai. Nah, ini baik Yahudi maupun Kristen ini di sini sepakat bahwa ini bicara tentang Mesias. Ya, kalau di pasal-pasal sebelumnya yang dibilang
akan lahir bagi kita, Allah yang perkasa itu dibilang raja pada zaman itu. Ya, pada zaman itu sudah terjadi. Nah, kalau pasal 11 ini sepakat. Ini bicara tentang Mesias, tapi tentunya tafsirannya beda, ya. Jadi di sini artinya tunggul. Pohon itu atau Israel udah ditebang, ya, dalam hal ini oleh Asyur, dan tinggal tunggulnya di pasal 6, ya, di pasal 6 itu di ayat terakhir itu disebutkan, ya, bahwa tapi nanti dari tunggul itu akan keluar tunas. Nah, dilanjutkan di sini bahwa tunas itu akan keluar dari tunggul Isai. Ya, maksudnya tentu dari garis keturunan Daud. Ya, Isai, anaknya Daud. Nah, jadi itu menyimbolkan harapan dan memang berbicara tentang Mesias. Tadi yang di sini saudara moderator sudah menyebutkan, ya, aspek-aspek dari roh Allah, ya, bukan ada 6 atau 7 roh, bukan, tapi aspek-aspeknya di sini sebut hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan. Ini tadi Pak Oscar juga sudah menyebut, ya, bahwa Yesus sendiri yang menyebutkan, genaplah nas ini, ya, yang dari gulungan kitab Yesaya, roh Tuhan ada padaku. Ya, jadi ini hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan itu dikonversi dalam diri Mesias, ya, dikonversi mewujud dalam Mesias. Nah, kita percaya bahwa Yesuslah yang dimaksud dengan Mesias, walaupun orang Yahudi tidak sepakat, ya, secara umum pasti gambarannya politik, gitu kan? Kalau kita rohani. Nah, ini sebenarnya dari bagian-bagian yang ditulis dalam pasal 11 ini menjadi satu tolok ukur orang Yahudi, indikator bahwa seorang Mesias akan mengumpulkan bangsa Israel kembali. Sedangkan di zaman Yesus, Israel masih dalam penjajahan, ya, makanya nggak cocok. Lalu kenapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias juga karena dianggap Mesias itu bukan Allah yang berinkarnasi, ya, tetapi adalah manusia biasa yang saleh, yang dipenuhi roh Tuhan dan akan mengumpulkan Israel kembali, ya, seperti yang negara Israel sekarang. Nah, jadi itu pengertian mereka. Lalu dikatakan itu dia akan menegakkan Taurat. Israel akan menjadi pemerintah di bumi, ya, bangsa Israel dan bangsa-bangsa akan tunduk pada Israel dan Israel menjadi pusat, ya, menjadi pusat kekuasaan di bumi, dan mereka percaya ini memang literal bahwa ya nanti singa bisa makan sayur, ya, doyannya makan sayur. Nah, mereka percaya begini. Jadi beda tafsiran dengan kekristenan, ya. Lalu ini tadi, ini berbicara tentang simbol perdamaian kosmis, ya. Jadi bagi kita ini adalah sebuah simbol bahwa akan ada perdamaian yang sejati di bawah pemerintahan Mesias, dan bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Tentu pengenalan bukan cuma tahu, ya, tapi memang benar-benar memiliki relasi, pemulihan total, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Nah, sekali lagi, ini juga tafsirnya banyak, termasuk di antara orang Kristen. Ya, sebagian orang Kristen percaya bahwa setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, artinya dunia ini akan jadi Kristen semua. Ya, pada satu masa, kerajaan 1000 tahun, Yesus mimpin secara politis. Murid-muridnya jadi gubernur, ya, kita mudah-mudahan jadi RT RW gitu, ya, kira-kira. Nah, tapi tafsiran Reform nggak begitu. Ya, pemerintahan Mesias dimulai sejak Kristus berinkarnasi. Ya, sejak Kristus berinkarnasi. Lalu sisa Israel dikumpulkan, artinya adalah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari segala bangsa. Ya, itu akan dikumpulkan. Ya, akan dikumpulkan, terhisap ke dalam gereja yang satu, ya, di segala tempat dan di segala abad. Ya, itu yang disebut akan dikumpulkan. Nah, kalau pasal 12, ya, ini berbicara tentang ucapan syukur. Tadi ada penginjilan, ya, diberitakan kesukaan kepada bangsa-bangsa, ya, dan bagian ini juga sentimental di dalam hidup saya. Kenapa? Karena ini ayat saya lulus CD, ya. Yesaya 12 ayat
2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu keselamatanku dan mazmurku ya. Kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Wah, dulu saya hafal ini. Dulu saya hafal, sekarang lupa dikit-dikit ya karena jarang diulang. Ya. Tapi baca sekali udah bisa hafal lagi. Ya, ini ayat-ayat yang berkesan dalam sejarah hidup saya. Ya, jadi bersyukur atau ini bentuknya mazmur. Ya, bentuknya mazmur. Jadi bisa ada mazmur di dalam kitab yang bukan mazmur. Ya, karena jelas tadi telah menjadi mazmurku dan keselamatanku di ayat 4 ayat 5 juga bilang bermazmurlah bagi Tuhan. Jadi ini bentuknya mazmur seperti nyanyian Musa, nyanyian pujian Maria ya setelah ada keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan ini pandangan teologisnya ini ayat 1 sampai 5 jelas bersifat kristosentris ya. Yesus memang secara darah juga secara nasabnya diurut-urut sampai juga kepada Daud ya di Matius sudah dijelaskan dan Yesus memerintah secara adil dan penuh roh ya. Jadi pemerintahan Mesias terus berlangsung sejak kedatangan yang pertama sampai kepada nanti penggenapannya yang kedua. Jadi sudah atau belum? Ya tadi Penatua Heri sudah sangat jelas ya. Ini penggenapannya 3 kali. Nah, inilah keunikannya nubuatan itu bukan cuma satu sisi, tapi penggenapannya bisa berulang-ulang. Ya, kalau bagi orang Yahudi ini belum terjadi karena Mesiasnya masih OTW sampai sekarang. Ya, mereka tidak terima bahwa Mesiasnya bukan politik, harus politik karena gambarannya Daud. Ya, Daud itu politik. Kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa, harusnya Mesias mengalahkan berjuta-juta. Ya, mau lawan Iran kek, mau lawan Irak kek, ya siapa aja dilawan pasti menang Israel. Nah itu bagi orang Yahudi dan bagi orang Christian Judaism. Ya, nah sebenarnya di dalam sempalan Yahudi juga ada yang disebut Yahudi Mesianik. Nah ini tafsirannya mirip dengan Kristen. Ya mereka menerima Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam pasal 11, tapi itu cuma sempalan kecil yang nggak punya suara dan tidak penting di dalam arus utama kepercayaan Yahudi. Jadi Kristiannya ada yang Judaism, Judaismnya ada yang Mesianik. Nah ini beririsan di situ. Tetapi memang tetap ada beda penafsiran yang Kristen arus utama dan Yahudi arus utama. Kita percaya bahwa pemerintahan Kristus bukan bentuknya fisik, apalagi politik. Ya, tetapi itu bersifat rohani. Kristus memerintah, berdaulat sepanjang zaman. Ya, justru ini menggambarkan bahwa itu bukan berdasarkan prestasi manusia, keselamatan itu. Ya, tapi itu anugerah yang diterima dengan iman. Ya, ini doktrin reform, ya, doktrin reformasi. Ya, dibikin pakai satu frasa yang sangat indah sekali, ya, already but not yet. Ya, jadi penebusan mesianik ini sudah tapi belum. Nah, maksudnya apa nih? Ini bukan soal hitam-hitam, putih-putih, bukan. Maksudnya sebagian sudah digenapi, sebagian akan digenapi lagi kepada versi sempurnanya. Ya, kepenuhan dari janji mesianik itu. Ya tentu nanti yang tadi digambarkan hewan-hewan itu ya, bahkan anak kecil masukin tangan ke dalam sarang ular ya, itu bukan berarti jadi nanti benar-benar dimasukin tangan lalu apa namanya ularnya cuma jilat-jilat nggak dipatok, nggak gitu ya, ini cuma simbolis saja ya. Nah kemudian ini juga berbicara tentang eskatologi ya, bahwa ini yang tadi dibilang ini terjadi pemulihan bukan dimusnahkan, tapi ciptaan yang ada akan dipulihkan. Di sini dibilang eskatologi reform bersifat restoratif ya, restoratif. Akan ada pemulihan terhadap semua ciptaan. Ya, di Roma itu dibilang kita ciptaan semua sedang sakit bersalin, kata Rasul Paulus begitu di Roma 8 ayat 19 sampai 22. Nah, ini tadi pemilihan dan pemulihan. Ya, kalau kemarin penghakiman dan penghukuman. Lalu yang selalu bersisian juga adalah
ancaman hukuman dan janji bagi sisa Israel. Ya, ini adalah apa yang selalu diulang-ulang juga, bukan hanya di Yesaya aja udah diulang berapa kali, termasuk di kitab nabi-nabi lain. Selalu begitu, ada ancaman tapi ada janji di dalamnya. Ya, kalau kemarin tentang penghukuman, sekarang tentang pemilihan dan pemulihan, bahwa akan ada umat perjanjian. Sekali lagi tafsirannya beda. Ya, umat perjanjian kitalah Israel itu, Israel rohani dari segala suku bangsa di dunia. Ya, kalau mereka Israel ya Israel, darah Israel. Ya, nah, jadi beda di situ. Di sini menunjukkan tentang sifat universalitas Injil, Injil untuk semua. Ya, bukan hanya untuk darahnya apa, suku apa, DNA-nya apa, bukan itu. Tapi justru orang dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa itu dipersatukan ketika mereka percaya kepada Kristus. Hanya melalui Kristus, solus Kristus. Ya, demi kemuliaan Allah, Solidio Gloria. Nah, ini doktrin reform lagi nih. Ya, doktrin reform lagi. Kemudian pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu ya berbicara tentang doa dan pujian. Ya, tadi Pak Penatua Heri sudah menyinggung ya. Saya lihat kayaknya mau daftar paduan suara nih Pak Penatua Heri. Nah, ditunggu ya Pak. Dulu pales, sekarang enggak. Ternyata bukan enggak pales, enggak terlalu pales lagi kata. Pales. Cuma mengucapkan good luck. Enggak tuh. Moderator bilang good luck, Pak Heri masuk padus kan. Oh. Bukan buat lagi. Iya. Ya, jadi ini ekspresi ya akan anugerah Tuhan tentu diterima dengan iman dan ungkapan syukur. Tuhan menjadi kekuatanku dan mazmurku. Wah, ini yang ayat CD saya tadi ya, ayat 2. Ya, inilah inti dari kehidupan Kristen. Ya, bahwa segala sesuatu itu bagi kemuliaan Allah, sebaliknya kita juga menikmatinya. Nah, menikmati kemurahan Allah itu. Ya, menikmati pemeliharaan Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Itulah inti kehidupan kekristenan kita. Nah, jadi kesimpulannya mengenai Mesias, kita meyakini sepenuhnya bahwa Yesus Kristus adalah tunas dari Isa yang memerintah adil penuh Roh Kudus. Ya, kemudian ciptaan akan dipulihkan, ya, seluruh ciptaan, dan umat Allah akan dikumpulkan dari segala bangsa, termasuk Israel. Orang Israel asli kalau percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, inilah sisa Israel ya, yang tadi Yahudi Mesianik itu. Ya, kemudian semua berasal dari kasih karunia Allah. Ya, bukan karena usaha manusia, dan manusia yang sudah dipilih dan dipulih, ya, mereka akan memuji Tuhan, bersyukur dengan penuh pengharapan. Ya, tadi pertanyaan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan di kekinian? Ya, dengan hidup benar, dengan memuji Tuhan, dengan berdoa, dengan bersaksi, memberitakan Injil, menceritakan bagaimana Tuhan mentransformasi kehidupan kita, ya, termasuk ikut paduan suara tadi ya. Ya, itu di kekinian. Ya, zaman Tuhan Yesus belum ada latihan padus. Dulu akapela nyanyinya menyenandungkan mazmur. Ya, ya, menyenandungkan mazmur itu. Lalu ini tadi sudah dijawab juga. Kedatangan Kristus yang pertama atau kedua? Ya, pertama dan kedua. Ya, sebagian sudah digenapi, tapi nanti versi kelengkapannya ketika kedatangan yang kedua kali. Ya, itu yang bisa saya sampaikan bagi kita sekalian. Ini ada glosari sebenarnya, tapi banyak banget ini, nggak selesai-selesai nanti. Ya, banyak sekali. Termasuk bahwa orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan membangun bait Allah yang ketiga di Yerusalem. Nah, sedangkan orang Kristen meyakini bahwa Kristus itulah bait suci. Runtuhkan bait suci, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Itu bukan tentang kontraktor terhebat di dunia, bukan. Ya, Cina bisa bangun gedung 1 bulan. Nah, tapi
Yesus bilang dalam 3 hari dia akan bangun. Wah, lebih hebat daripada kontraktor dari Tiongkok ya. Bukan, ini bukan kontraktor. Yesus berbicara tentang dirinya. Dialah bait suci yang sejati itu. Yang dibangun dalam 3 hari ketika dia sudah mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit ya dari antara orang mati. Nah itu, jadi ini perbandingan tafsir antara Yahudi dengan kekristenan. Secara khusus itu tafsiran reform ya, ada berapa nih. Nah, nanti kalau mau minta PPT-nya bisa dikirim ya, bagi yang mau. Oh, oh saya ternyata nggak ini ya, nggak share screen, astaga lupa. Nanti bisa di-share di grup PA. Ya, nanti di grup PA yang belum minta masuk ke dalam grup PA ya, biar nanti di-share di situ. PPT-nya bisa untuk bahan pembelajaran pribadi. Ya. Jadi kita adalah Israel, Israel yang rohani, kita bersyukur dan kita dipilih bukan karena kita mengajukan proposal, bukan kita membuktikan kita ada darah Yahudi sehingga kita bisa dinaturalisasi, enggak ya, tapi murni karena anugerah Tuhan. Berbahagialah kita melalui pembelajaran hari ini, kita harus merayakan kebaikan Tuhan dengan doa, dengan menyanyi, dengan bersaksi, memberitakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita, dan kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ayat 4 mengatakan, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, ayat 5 pasal 12, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ya, ini terkait dengan amanat agung, tadi Penatua Heri juga sudah singgung. Ya, di seluruh bumi. Nah, di seluruh bumi. Nah, ini yang terus kita kerjakan dengan setia ya, sehingga kita bukan hanya menikmati keselamatan dan karya Tuhan, tapi kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi instrumennya, menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mendengar nama Kristus, semakin banyak orang yang tahu dan memberi diri. Ya, kita nggak tahu siapa yang dipilih Tuhan, siapa yang nggak dipilih Tuhan. Ya, memang nggak dikasih tahu. Kalau nggak, kita malas memberitakan Injil. Ya, kita nggak tahu, maka kita beritakan. Ya, maka orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka yang akan merespon dan menerima pekabaran Injil. Yang penting kita setia menunaikan amanat agung yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui PA kita hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.